Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kesha Rahadatul Aisi dengan NRP 21-2022-022. Dengan hormat kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Cecilia Sriwayuning, STMT, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan kelas CC. Di sini saya berterima kasih untuk berkesempatan untuk mempresentasikan suatu brand yang terkenal dari Jepang, dari perusahaan Otsuka, yaitu Pocari Sweat. Sebelumnya, apa sih itu Pocari Sweat? Jadi Pocari Sweat itu adalah minuman isotonik yang populer dari Jepang. Jadi minuman ini tuh dirancang untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang dalam tubuh manusia, terutama setelah beraktivitas fisik dan berkeringat. Di mana waktu tahun 1973, Akihiko Otsuka adalah cucu dari pendiri Otsuka Group. Ayahnya, Masahito Otsuka, adalah presiden direktur Otsuka Pharmaceutical kedua. Dia adalah seorang pimpinan perusahaan yang menciptakan berbagai macam produk terkenal lainnya. Nah, sebelum ada Pocari Sweat, itu ada Oronamenshi yang dibuat oleh ayahnya Akihiko. Sehingga perusahaan Otsuka menjadi maju pesat sampai sekarang. Berangkat dari situlah, Akihiko ingin membuat produk yang baru, yang belum pernah ada, seperti apa yang ayahnya lakukan sebelumnya. Jadi beliau ingin membuat minuman isotonik khususnya. Asal-usul ide minuman Jepang ini dimulai pada tahun 73, seperti awal yang baik untuk perusahaan minuman. Jadi idenya berasal dari rumah sakit. Nah, ada peneliti Otsuka yang bernama Rokuro Harima. Beliau adalah peneliti penanggung jawab perasa minuman yang ada di Otsuka. Dia memberikan laporan hal ini kepada Akihiko Otsuka jika membuat produk minuman bisa dari cairan infusan. Ide itu bermuncul dari dia sedang berada di Meksiko, dia sedang dirawat. Rokuro melihat dokter di sana meminum cairan infusan langsung yang mengandung nutrisi. Saran ini datang dari sebuah minuman ringan berkarbonasi sebelumnya, dan pikiran Rokuro Harima mulai melayang ke pengembangan produk dari cairan infusan. 3 tahun setelah, yaitu tahun 1976, Akihiko Otsuka menjadi presdir ketiga di Otsuka Pharmaceutical. Bertemu dengan Akihisa Takaichi, beliau seorang peneliti yang diusung oleh Rokuro Harima untuk mengembangkan cairan infusan menjadi minuman. Nah, sebelumnya Akihiko bilang jika kepedulian akan kesehatan itu meningkat di Jepang. Pada tahun tersebut, berlari atau jogging adalah tren olahraga saat itu. Dan sampai sekarang, Akihiko ingin membuat minuman kesehatan dari cairan infusan seperti apa yang Rokuro bilang pada tahun 73 dengan idenya. Karena jika rasanya enak, jika diminum enak di saat berkeringat, ion di tubuh keluar, maka dari itu ia ingin membuat minuman yang komposisinya sama dengan keringat sehingga menambah elektrolit tubuh manusia. Dari tahun 1976 sampai dengan Mei 1979, Takaichi, peneliti yang diusung oleh Rokuro, berusaha terus-menerus untuk membuat sampel minuman ini sempurna dari berbagai tahap penolakan rasa yang tidak sesuai untuk branding sebagai minuman kesehatan di tahun itu. Karena Pocari Sweat begitu banyak tidak ter-ACC-nya rasanya untuk dites, jadi di hampir 3 tahun sudah mencapai lebih dari 1000 jenis masih terbilang gagal. Namun tak sengaja Akihiko mencampur minuman dari seorang pegawai lain yang dirasa minuman jeruk serbuk instannya masih kurang sempurna, dan itu menjadi enak. Nah, pada bulan April 1980, lumayan sudah hampir 1 tahun, penjualan Pocari Sweat itu dimulai dengan cara karyawan marketing berkeliling dari toko ke individu. Mereka menawarkan dengan nama Pocari Sweat. Untuk menawarkan pada konsumen secara langsung, mereka menjual di berbagai event juga. Namun, bagaimanapun juga, pada saat itu, kritik dan saran konsumen adalah poin nomor 1. Dan penjualan Pocari Sweat itu disambut buruk oleh konsumen. Itu seperti kecemasan pada saat para direksi bertemu untuk penjualan minuman ini. Dengan seperti komentar tidak akan laku, minuman tidak enak, rasanya aneh dan tidak manis, minuman tidak jelas. Hanya karena
percobaan penjualan Pocari Sweat itu bisa dibilang gagal, maka Akihiko berpendapat untuk membagikan gratis kepada seluruh masyarakat Jepang. Jadi Akihiko menciptakan pasar baru yang belum pernah ada, yaitu membagikan gratis sisa-sisa Pocari Sweat yang tidak terjual. Nah, dengan cara mensosialisasikan konsep produk dengan benar dan tepat daripada bagaimana menjual produknya, maka dengan demikian konsumen akan mengerti keunggulan produk mereka, yaitu Pocari Sweat. Jadi, Pocari Sweat akan enak sekali jika diminum saat berkeringat. Nah, itu adalah salah satu konsep minumannya. Tim marketing mulai merencanakan semua dari mana mereka harus memperkenalkan Pocari Sweat semestinya. Pada saat itu, mereka berangkat dengan membagikan gratis kepada orang-orang dengan cara yang tepat, di mana tim marketing membagikan Pocari Sweat ke masyarakat yang sedang beraktivitas dan berkeringat. Dan hasilnya, berbagai macam komentar dan kritikan konsumen sangat memuaskan terhadap Pocari Sweat. Dalam 1 tahun penuh, Pocari Sweat tuh dibagikan secara gratis hampir 400 miliar rupiah. Akihiko berucap kepada semua karyawan yang mengeluh karena hal ini terus dilakukan setahun penuh, bukan kerugian sekarang yang diratapi, akan tetapi keuntungan di masa depan. Pocari Sweat di tahun 1981 penjualannya selalu habis di saat musim panas. Penjualan Pocari Sweat melonjak 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, dari 900 miliar sampai dengan 2,6 triliun penjualannya. Itu dalam rupiah. Jadi pada saat itu keinginan Akihiko dibilang sukses produknya. Dan pada saat ini sudah 16 negara termasuk Indonesia Pocari Sweat diperjualbelikan dengan promosi yang sangat sukses di mana-mana. Meski menghadapi persaingan ketat dan perubahan gaya hidup, tetap berkomitmen untuk berinovasi dan memenuhi kebutuhan hidrasi masyarakat dengan cara sehat dan berkelanjutan. Oke, sebagai kesimpulan, saya telah membahas beberapa poin penting dalam presentasi ini, yaitu ada kalanya bisnis di bawah, namun bukan kerugian kita yang harus diratapi terus-menerus. Akan tetapi keuntungan yang akan ada di depan kita jika kita mau terus berusaha. Nah, dengan ide konsep marketingnya Akihiko Otsuka itu sukses untuk penjualan produknya dengan kesabaran dan kepintarannya dia untuk memperjualkan produknya. Kemudian semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman juga. Jadi mari kita terus belajar dan berkembang bersama. Terima kasih.